Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemampuan seorang hamba mencintai dan dicintai oleh pencipta semua makhluk di muka bumi, Allah subhanahu wa ta'ala, adalah puncak segala rahmat dan kebaikan. Begitu tingginya keutamaan seseorang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril pun mencintainya. Lalu malaikat Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu, kecintaannya diteruskan kepada penduduk di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Tak dapat dipungkiri, segala kebaikan yang Allah kehendaki pastilah memiliki tanda-tanda, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Begitupun juga dengan tanda bahwa Allah cinta dan sayang terhadap hamba-hambanya di dunia. Dalam video kali ini, kita akan bahas 5 tanda bahwa seorang hamba mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala saat berada di alam dunia. Berikut ciri-ciri hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kedua, dipercepat sanksinya di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan dosanya di dunia sampai Allah membalasnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun, kita tidak diperkenankan untuk meminta kepada Allah agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena kita belum tentu sanggup menghadapinya. Kita dianjurkan agar berdoa, memohon kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang ketiga, diberikan ujian atau cobaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Musibah itu tak lain adalah sebagai ujian bagi seorang hamba untuk menguji apakah dia tetap menetapi kesabaran menerima kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap cobaan yang dihadapi umatnya itu untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi hidayah, petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Yang keempat, dipakihkan dalam urusan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pakihkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepakihan adalah pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ia mendapat pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan hadis, berasal dari kebeningan hati dan akidah yang sahih. Karena hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu tidak akan dapat memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang kelima, diberikan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini tentang ciri-ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk salah satu di antaranya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.